Terima kasih Anda masih di Rosi. Pemilu Presiden sudah ditetapkan di tanggal 14 Februari 2024. Tapi belakangan muncul wacana penundaan pemilu yang artinya masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang sampai 2 atau 3 tahun ke depan. Apakah wacana ini yang digulirkan ini memang bakal terwujud? Saya memberikan kesempatan dulu kepada Mbak Huriah, Wadir Pusat Kajian Politik FISIP UI. Bagaimana Anda melihat wacana ini pelan-pelan terus digulirkan? Ya, saya melihat ya wacana soal penundaan pemilu ya, kalau kita lihat dari perspektif demokrasi ini sangat membahayakan ya, tatanan demokrasi yang sudah ada. Anda lihat ini membahayakan ya, wacana yang membahayakan? Karena Undang-Undang Dasar kan sudah jelas ya mengatur tentang pembatasan masa kekuasaan presiden maksimal 2 periode. Pembatasan kekuasaan ini juga menjadi salah satu pembeda sebenarnya antara sistem demokrasi dengan otoritarianisme. Oke, tapi bagaimana kalau misalnya hasil survei berbagai lembaga mengatakan tingkat kepuasan yang sangat tinggi, ini menjadi modal dasar kepercayaan diri bahwa memang rakyat menginginkan adanya tambahan masa jabatan? Oke, begini Mbak Rosi ya, tingkat kepuasan masyarakat ini kan tidak selalu kemudian menjadi alat pembenar gitu ya, bahwa kita bisa mengubah tatanan demokrasi yang sudah ajak gitu. Jadi tingkat kepuasan jangan dibaca sebagai alasan untuk memperpanjang masa jabatan. Betul, apalagi kalau bicara soal tingkat kepuasan gini, kadang-kadang kalau di dalam kasus Indonesia saya melihat tingkat kepuasan itu tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja gitu ya. Kalau kita bicara misalnya dalam konteks Indonesia hari ini, kinerja demokrasi Indonesia itu kan mengalami penurunan yang luar biasa gitu ya di berbagai aspek kebebasan sipil dan politik. Tetapi survei memperlihatkan bahwa kepuasan masyarakat relatif tinggi gitu. Jadi saya melihat ada kepuasan yang sebenarnya sifatnya lebih superficial gitu ya, sama seperti tadi bicara soal selera capres gitu. Ini sangat superficial kalau kita bicara soal profil ketegasan, profil merakyat, hanya di permukaan saja gitu ya, tidak kita lihat dari kinerja dan juga produk kebijakan yang dihasilkan. Bung Kodari, Anda termasuk yang waktu itu setuju sebagai endorser untuk 3 periode untuk Presiden Jokowi. Tetapi itu kemudian sudah menghilang dan sekarang ada wacana baru yaitu memperpanjang masa jabatan. Jadi bukan jadi 3 periode. Nggak menghilang. Kita jalan terus konsolidasi. Jadi yang Anda pilih 3 periode ya, bukan memperpanjang. Kenapa bukan ini yang Anda pilih? Perpanjangan masa jabatan, karena saya tidak melihat pintu masuknya secara legal formal ya. Tapi bagaimana begini Bu, ini sebenarnya bagaimana sesungguhnya kan percakapan ini sudah kita dengar di kalangan elit. Bagaimana kalau ini sebenarnya sudah disiapkan di panggung belakang, jadi sekarang sedang pengkondisian saja? Ya, saya belum melihat ada pintu hukumnya ya. Kalau bicara perpanjangan masa jabatan, saya tidak menemukan pintu hukumnya secara undang-undang, dan karena itu pintu hukumnya harus lewat amandemen. Dan kalau pintu hukumnya amandemen, ngapain perpanjangan masa jabatan 2-3 tahun? Ya dibuka saja kesempatan 3 periode. Dan itu akan berlaku untuk siapapun nanti jadi presiden. Kalau misalnya cantolan hukumnya bisa tetap MPR? Nah, saya belum berani ngomong, kan sampai hari ini belum bicara pada aspek pintu hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, yang namanya masa jabatan presiden, itu ibarat saldo ya, atau ibarat pulsa. Pada tahun 2024 dia udah habis. Kalau dia mau diisi ulang, ya harus diisi lagi lewat jalur pemilu, dan itu oleh rakyat, begitu loh. Menurut Anda ketika wacana ini sering digulirkan kan waktu itu Menteri Investasi dan sekarang Ketua Umum PKB. Hari ini kita juga dengar ada pertemuan antara ketum Partai Golkar dengan masyarakat sekitar dan mengatakan ada wacana untuk memperpanjang karena Presiden Jokowi dianggap berprestasi. Menurut Anda wacana ini digulirkan ini sebenarnya ada apa nih? Ya, kalau saya sih ya dalam tanda kutip ya ada setujunya dengan dilanjutkan ini dengan argumentasi soal polarisasi, lalu kemudian kalau keberlanjutan pembangunan dan seterusnya. Tetapi saya tidak setuju caranya, gitu loh. Dan saya tidak setuju dengan periodisasinya. Nah, mengapa perpanjangan? Tentu saya nggak bisa berbicara. Karena karena ini bukan pendapat saya. Saya hanya bisa berbicara mengenai pendapat saya. Dan bahkan lebih jauh daripada itu, saya orang yang tidak setuju dengan konsep perpanjangan
masa jabatan, Rosi. Jadi saya agak dilematis. Saya sekarang nggak boleh bicara sebagai pengamat ya, saya sebagai aktivis ya, sebagai soal tema ini ya, masa jabatan 3 periode diperpanjang. Jadi saya pasang bendera nih, saya aktivis di sini dan saya hanya bicara pada gagasan saya dan tidak bisa bicara pada gagasan orang lain, begitu. Ya. Jadi menurut Anda ada bahayanya kalau ini bukan dengan amandemen tapi hanya dengan apa bahayanya? Ya, karena legitimasinya nggak ada. Pak Jokowi itu partainya namanya Rakyat. Partai Rakyat Indonesia, bukan PDI, bukan Golkar, bukan Gerindra, bukan yang lain-lain, gitu. Nah, kalau ini diberikan mandat oleh elit politik, ya, ini gampang diutak-atik, gampang dipersoalkan, dan nanti Jokowi gampang ditekan oleh partai politik. Gitu. Kalau sekarang siapa yang mau menekan Jokowi? Di belakangnya rakyat kok. Apalagi ada Pak Prabowo di dalamnya. Nah, itu dia. Gitu. Jadi kalau mau fair, pemilu saja Jokowi Prabowo. Seluruh rakyat berdiri di belakang Jokowi dan Prabowo. Sing ada lawan. Selesai pandemi. Oke, saya terakhir. Tapi Bang Kodari, kalau amandemen mau dipakai sebagai cara untuk memuluskan ambisi politik politisi, justru di situ menurut saya juga sama ide yang sama-sama berbahaya gitu ya. Sebagai akademisi, sebagai aktivis, menurut saya kita punya tanggung jawab moral gitu untuk memberikan message yang clear kepada masyarakat bahwa kita punya komitmen untuk tetap menegakkan demokrasi gitu ya. Yang sudah kita sepakati adalah pembatasan kekuasaan presiden itu mutlak harus dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan kekuasaan. Tidak dibatasi saja ada potensi terjadi penyelewengan, apalagi kalau kekuasaan tidak dibatasi gitu. Nah, itu yang menurut saya kita tidak boleh pura-pura abai gitu ya soal komitmen terhadap demokrasi ini gitu. Kalau bicara soal popularitas atau keberlanjutan pembangunan, persis itulah argumen-argumen yang disampaikan oleh para pemimpin otoriter di berbagai belahan dunia. Jadi menurut Anda harus ditolak? Sangat harus ditolak. Baik. Saya singkat aja karena saya ingin dapat jawaban dari Bung Eko Kun tadi. Sebagai seorang ganjaris, tapi juga sebagai seorang yang mendukung Presiden Jokowi. Kalau misalnya Presiden Jokowi diiakan untuk perpanjangan 2-3 tahun, Anda galau nggak? Ini mau tetap sama Pak Jokowi atau mendorong Mas Ganjar untuk nyapres? Saya dukung konstitusi lah. Kalau konstitusi bilang ada pembatasan masa jabatan presiden dan masa jabatan itu 5 tahun, saya konsisten dengan tetap berposisi tentang konstitusi. Jadi Anda nggak setuju kalau ada perpanjangan masa presiden? Konstitusi ngomongnya seperti itu. Ya, makanya kan konstitusi bisa diubah. Konstitusi kan bukan kitab suci. Kalau itu diubah, Anda setuju nggak? Kalau mengubah hanya karena masa jabatan, ya saya nggak setuju. Oke, meskipun itu yang diperpanjang masa jabatannya Presiden Jokowi ya? Iya, siapapun, karena konstitusi ya jangan diubah hanya karena jabatan lah. Baik, oke, clear kalau gitu. Bung Muhammad Kodari, terima kasih. Bung Huria, terima kasih. Terima kasih juga Bung Andi Sindulingga dan Bung Eko Kun tadi. Nama-nama calon presiden akan didaftarkan ke KPU pada bulan September tahun depan. Masih ada waktu 18 bulan ke depan untuk melihat apakah hanya 3 nama ini atau akan ada nama lain yang mampu menyalip atau menyamai popularitas nama-nama yang sudah ada. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Sampai jumpa dan selamat malam.